Selamat pagi, selamat datang di Mata Nadia. Saya Cecilia Nadia, tuan rumah Mata Nadia. Pembangunan merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam sebuah negara. Untuk mewujudkan sebuah pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini sedang melakukan banyak pembangunan di berbagai sektor, sehingga banyak sekali kebutuhan pemerintah untuk melakukan pembiayaan pembangunan tersebut. Hal ini belum termasuk belanja pemerintah seperti gaji pegawai, serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk daerah. Penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, maupun infrastruktur yang tidak dapat ditunda menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin membengkak. Akan tetapi, jika pembangunan tersebut ditunda, maka akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi negara dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dengan banyaknya kebutuhan untuk pembangunan di Indonesia, setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur belanja negara tersebut, atau biasa yang kita kenal sebagai APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan negara yang berasal dari perpajakan, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah, belum sepenuhnya dapat menutupi belanja negara. Pemerintah memiliki anggaran yang terbatas untuk membiayai belanja negara serta pembangunan. Karena itu diperlukan bantuan sumber daya modal untuk mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah melakukan pinjaman kepada negara lain maupun lembaga-lembaga internasional agar pembangunan tidak terhambat dan dapat terus berjalan. Utang menjadi sumber pemerintah dalam melakukan pembiayaan secara umum untuk belanja negara, serta secara khusus untuk pembiayaan kegiatan atau proyek tertentu. Tentunya, pembiayaan tersebut digunakan untuk belanja yang produktif sehingga memiliki beban yang rendah di masa yang akan datang. Utang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan 2 2019 tercatat sebesar 391,8 miliar dolar Amerika Serikat yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 195, miliar dolar Amerika Serikat serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 196,3 miliar dolar Amerika Serikat. Negara pemberi utang ke Indonesia yaitu seperti Singapura, Jepang, Amerika, China, dan Hong Kong. Negara kita Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Akhir-akhir ini tercipta kepanikan dan keresahan bagi warga negara Indonesia, yaitu penyebaran COVID-19. Bukan hanya perekonomian Indonesia saja yang mengalami pelemahan atau krisis, akan tetapi juga perekonomian negara lain yang terdampak COVID-19. Selain sektor perekonomian, sektor-sektor lain seperti sektor pariwisata juga mengalami penurunan penerimaan wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri. Masyarakat sendiri telah merasakan dampak COVID-19 mulai dari kehilangan pekerjaan dan penerimaan gaji atau upah berkurang sedangkan pengeluaran membludak. Selain itu, utang luar negeri yang dimiliki Indonesia juga ikut terkena dampak dari COVID-19. Kondisi terkini utang luar negeri yang dimiliki Indonesia sudah menembus angka 410,8 miliar atau sekitar 6.709 triliun pada akhir Januari 2020. Saya ingin menyapa beberapa narasumber yang hadir di Mata Nadia hari ini melalui sambungan telekonferensi via Zoom. Sudah hadir di sini Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan, Bapak Terawan Agus Putranto selaku Menteri Kesehatan, Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Erlangga Hartarto selaku Menteri Ekonomi, serta ada 2 perwakilan mahasiswa, Febri dan Diki. Baik, langsung saja kita dengarkan. Bagaimanakah tanggapan dari Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan mengenai mengapa Ibu melakukan utang saat pandemi COVID-19 sekarang ini, padahal posisi utang Indonesia sebelumnya sudah cukup tinggi? Baik Ibu, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mengakui bahwa jumlah utang Indonesia memang meningkat, apalagi di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Menurut saya, peningkatan kebutuhan pembiayaan disebabkan oleh defisit APBN di tahun 2020 yang telah melebar menjadi 6,34% dari PDB akibat adanya paket stimulus ekonomi yang diberikan
pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Namun saya menekankan kembali bahwa hal ini tidak terjadi di Indonesia saja, namun juga di negara-negara lain di Indonesia. Peningkatan jumlah utang ini mau tidak mau akan terjadi karena tingginya kebutuhan stimulus fiskal untuk menopang penurunan ekonomi atau countercyclical. Jadi tenang saja, rasio utang yang tinggi tidak serta-merta menjadi hal yang salah. Hal ini bergantung kepada kebijakan pengelolaan utang di masing-masing pemerintahan. Indonesia sendiri dengan proyeksi defisit anggaran sebesar 6,34% dan rasio utang 38%, kita sudah melihat ada potensi pemulihan ekonomi. Kita juga sudah melakukan konsolidasi fiskal dengan hati-hati dan penuh kalkulasi agar ekonomi dapat kembali. Jadi Indonesia ini masih ada di tahap yang lebih baik dan kita masih terukur, masih terjaga juga, dan kedepannya saya akan memastikan bahwa pengelolaan utang di Indonesia akan terus dilakukan dengan mencari alternatif pembiayaan yang sifatnya atraktif dan inovatif. Contohnya dengan melakukan konversi uang, misalnya dengan ADB dengan mata uang yang lebih menarik. Itu dapat mengurangi beban cost of fund kita. So far kita akan melakukan konversi sampai dengan 4,1 miliar US dollar dengan ADB. Misalnya itu akan kita coba teruskan dan kelola pembiayaan utang secara kredibel, hati-hati dan prudent. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapan yang telah Ibu berikan. Kemudian langsung saja kita sambungkan dengan Bapak Erlangga Hartarto, selaku Menteri Ekonomi. Bagaimanakah posisi utang negara Indonesia saat pandemi COVID-19 saat ini? Bisa tolong dijelaskan Bapak Erlangga Hartarto? Saya persilahkan Bapak. Baik, terima kasih untuk Mbak Nadia. Saya selaku Menteri Perekonomian menyatakan bahwa untuk perekonomian Indonesia itu sendiri yang jelas sedang tidak stabil dan cenderung mengalami penurunan. Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan yaitu dengan menurunkan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 5,50%. Bank Indonesia 7-day Treasury repo rate menjadi 4,75% dan suku bunga deposito facility menjadi 4,005%. Nah, hal tersebut dilakukan pemerintah dengan harapan agar pertumbuhan domestik yang terjaga di tengah pandemi COVID-19 ini. Bank Indonesia juga membantu pemerintah dalam terlaksananya kebijakan yang telah dibuat, yaitu dengan mengawasi dan mencermati pertumbuhan ekonomi domestik dan global guna menjaga inflasi dan stabilnya perekonomian. Nah, adapun kebijakan Bank Indonesia untuk mengatasi utang negara itu sendiri. Kebijakan yang pertama, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamental dan mekanisme pasar akan terus dilanjutkan. Di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan yang kedua, untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia lebih menekankan pada penguatan energi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah. Kebijakan yang ketiga, Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kebijakan yang keempat, Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk percepatan implementasi ekonomi
dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Erlangga. Selanjutnya kita akan langsung mendengarkan tanggapan dari Bapak Terawan Agus Putranto selaku Menteri Kesehatan. Kebijakan apa saja yang telah Bapak lakukan untuk masalah kesehatan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19? Silakan Bapak, saya persilahkan. Di sini saya sebagai Menteri Kesehatan akan menjelaskan pengalokasian dana dari sumber hutang di bidang kesehatan itu untuk apa saja. Jadi sejauh ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19 ini sudah cukup baik. Tetapi untuk dalam bidang kesehatan harus memerlukan perhatian yang lebih penting. Nah, sejauh ini pemerintah sudah mengucurkan dana sebesar 405,1 triliun dan untuk tahun ini sebesar 87,5 triliun. Nah, dana sebesar 87,5 triliun ini digunakan untuk apa saja? Terdiri dari belanja penanganan virus COVID-19 yaitu sebesar 65,8 triliun, insentif tenaga medis sebesar 5,9 triliun, dan santunan kematian sebesar 300 triliun. Dan bantuan iuran JKN sebesar 3 triliun, gugus tugas COVID-19 sebesar 3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan sebesar 9,05 triliun. Nah, sebagian dari anggaran ini merupakan belanja yang berhubungan langsung dengan penanganan COVID-19, seperti pembelian APD atau alat pelindung diri, dan peningkatan kapasitas rumah sakit yang merupakan belanja gugus tugas dari Kementerian Kesehatan. Kemudian di samping itu, pemberian insentif dan juga santunan terhadap tenaga medis yang menangani COVID-19 ini juga menyasar bagi aparatur sipil negara maupun non-ASN, serta relawan yang menangani COVID-19 di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan para petugas gugus COVID-19. Nah, itu adalah dana dari pemerintah yang berasal dari sumber hutang yang dialokasikan di bidang kesehatan. Terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh Bapak Terawan. Selanjutnya kita akan langsung sambungkan ke Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan. Kebijakan apa saja yang telah Bapak lakukan untuk pendidikan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19? Silakan Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Saya selaku Menteri Pendidikan merasa bahwa saya itu baru menjabat beberapa bulan lalu, langsung dihadapkan dengan adanya virus COVID-19 ini yang merupakan tantangan besar bagi saya pribadi. Namun karena rekan-rekan saling menguatkan, saling mensupport, dan meyakinkan saya untuk terus memperbaiki pendidikan di Indonesia. Masalah kebijakan, ada 7 kebijakan yang sudah saya lakukan. Di antaranya yang pertama, melakukan penyediaan kuota gratis. Yang kedua, relokasi anggaran pendidikan sebesar 405 miliar untuk rumah sakit pendidikan tinggi. Yang ketiga ada relokasi anggaran kebudayaan, itu senilai 70 miliar untuk kegiatan belajar dari rumah melalui siaran TV TVRI. Yang keempat ada relaksasi penggunaan BOS dan BOP untuk pembayaran honor guru serta pembelajaran daring. Yang kelima, adanya bantuan uang kuliah atau UKT untuk 410.000 mahasiswa. Yang keenam ada BOS afirmasi negeri dan swasta, dan yang ketujuh ada pembuatan modul untuk orang tua murid dan peluncuran kurikulum darurat. Dana sebesar itu tidak bisa saya pungkiri itu berasal dari subsidi APBN sebesar 20%. Karena di Kementerian Pendidikan tidak adanya pemangkasan dana. Jadi untuk APBN sendiri pada Menteri Pendidikan itu tetap 20%. Tidak hanya itu pula, adanya ULN atau utang luar negeri juga turut membantu terhadap perkembangan ini, terhadap perkembangan dari kebijakan-kebijakan yang saya buat. Alokasi dana dari ULN atau utang luar negeri itu dialokasikan kepada Menteri Pendidikan itu sebesar 16,3%, digunakan untuk pengembangan pendidikan di masa pandemik. Terima kasih Bapak Nadiem Makarim atas tanggapan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan langsung tanggapan dari perwakilan mahasiswa
mengenai pendapatnya tentang posisi utang negara Indonesia. Dipersilahkan Mbak Febri. Baik, terima kasih Mbak Nadia atas kesempatannya. Saya mahasiswa perwakilan dari Universitas Sanata Dharma menanggapi mengenai posisi utang negara Indonesia di masa pandemi COVID-19. Menurut saya, sejak COVID-19 menyerang Indonesia, banyak atau meningkatnya masyarakat Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19. Nah, untuk itu, Indonesia memerlukan biaya yang cukup besar dalam menangani virus ini. Hal ini pasti berpengaruh terhadap sumber keuangan Indonesia, yang mana salah satu sumber keuangan Indonesia itu adalah utang luar negeri. Nah, menurut data sendiri pada akhir Agustus, utang luar negeri Indonesia meningkat menjadi 413,4 miliar dolar Amerika Serikat, yang terdiri dari utang luar negeri sektor publik sebesar 203,0 miliar dolar Amerika Serikat dan utang luar negeri sektor swasta sebesar 210,4 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, apalagi adanya virus ini juga membuat segala aktivitas perekonomian menjadi terganggu. Nah, akibatnya terpuruk perekonomian secara global sehingga sistem perekonomian di Indonesia ini juga mengalami penurunan. Penurunan sektor perekonomian ini terjadi di berbagai bidang. Misalnya saja penurunan yang terjadi pada ekonomi Indonesia di tingkat produksi dan konsumsi, sehingga kegiatan distribusi juga secara otomatis mengalami penurunan. Nah, kemudian penurunan dari kegiatan ekonomi ini mempengaruhi laju pertumbuhan dan keseimbangan ekonomi di Indonesia. Karena semakin meningkatnya kebutuhan yang diperlukan pada masa pandemi COVID-19 ini, menurut saya pemerintah benar-benar membutuhkan dana untuk digunakan dalam penanggulangan virus ini. Karena virus ini mengakibatkan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan. Dan untuk saat ini menurut saya utang luar negeri adalah alternatif terbaik yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menambah atau menjadi dana tambahan dalam menangani virus COVID-19. Walaupun nantinya utang luar negeri Indonesia ini akan semakin berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, namun dengan adanya Bank Indonesia dan pemerintah yang terus melakukan koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri Indonesia, yang juga didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian, menurut saya dalam pengelolaannya pasti utang luar negeri ini akan masih dapat atau masih tetap terkendali dengan baik. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Febri. Kita langsung saja dengarkan juga perwakilan mahasiswa dari Mas Diki untuk menyampaikan pendapatnya mengenai posisi utang negara Indonesia. Silahkan Mas Diki. Baik, saya Diki Sinaga dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta menyatakan kritik bahwa saya merasa bahwa pemerintah sekarang itu seolah-olah membodoh-bodohi masyarakat dengan berdalil bahwa utang negara kita itu masih aman di bawah 60%. Yang menjadi pertanyaan ialah, benarkah bahwa utang PDB 60% itu dikatakan aman? Sementara menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, yaitu Rizal Ramli, beliau mengatakan bahwa batas aman rasio utang yang tepat saat ini itu ialah 22% dari PDB, bukan 60%. Alasannya karena yang digunakan dalam Undang-Undang Keuangan Negara mengacu kepada 2 kali rasio pajak negara-negara, The Organization of Economic Cooperation and Development. Sementara itu, rasio pajak negara-negara OECD rata-rata ialah 30%. Ini tuh menunjukkan bahwa utang negara kita utang Indonesia itu sudah melanggar batas aman. Jadi menurut saya pribadi, saya khawatir bahwa krisis kesehatan dengan adanya corona ini tuh dijadikan pemerintah sebagai dalil untuk mengeruk utang sebesar-besarnya untuk menutupi compang-campingnya keuangan negara. Jadi bukan mengatasi krisis yang ada saat ini, bukan mengatasi masalah kesehatan adanya virus COVID-19 sekarang ini, melainkan hanya untuk menutupi kecompang-campingan keuangan negara sebelumnya. Sekian dan terima kasih.
Demikianlah Mata Nadia hari ini. Pembahasan hari ini sangat menarik. Pandemi COVID-19 membuat utang luar negeri Indonesia semakin membengkak. Pembiayaan penanganan COVID-19 membutuhkan biaya yang besar dan penyelesaian pandemi yang berlarut-larut membuat kebutuhan biaya semakin tinggi. Keperluan biaya besar tersebut berpotensi meningkatkan utang pemerintah, baik utang domestik maupun utang luar negeri. Namun, pemerintah tetap berusaha mengelola utang dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan pada kebijakan umum pembiayaan utang, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan sumber luar negeri sebagai pelengkap. Mari kita nantikan kabar baik selanjutnya. Kita bertemu lagi minggu depan di Mata Nadia. Sampai jumpa.